Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Gaisan dengan NPM 221440. Ingin mempresentasikan makalah dan hasil kerja saya dengan judul penegakan hukum terhadap kasus Nenek Mina dalam perspektif hukum progresif. Yang pertama, deskripsi kasus. Kasus ini berawal saat Mina sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Dharma Kadenan, Kecamatan Aljibarang, Banyumas, Jawa Tengah, pada 2 Agustus lalu. Lahan garapan Mina ini juga dikelola oleh PT RSA untuk menanam kakao. Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tua Mina tertuju pada 3 buah kakao yang sudah ranum. Dari sekedar memandang, Mina kemudian memetiknya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, 3 buah kakao itu tidak disembunyikan, melainkan digelatakan begitu saja di bawah pohon kakao. Dan tak lama berselang, lewat seorang mandor perkebunan kakao PT RSA. Mandor itu pun bertanya, siapa yang memetik buah kakao itu? Dengan polos, Mina mengaku hal itu perbuatannya. Mina pun diceramahi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja mencuri. Sadar perbuatannya salah, Mina meminta maaf pada sang mandor itu dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 3 buah kakao yang dipetiknya pun dia serahkan kepada mandor tersebut. Mina berpikir semua beres dan dia kembali bekerja. Namun dugaannya meleset. Peristiwa kecil itu ternyata berbuntut panjang. Sebab seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari para polisi. Proses hak hukum tersebut berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencurian di Pengadilan Negeri Purwokerto. Majelis hakim yang dipimpin oleh Musli Bambang Lukmono SH memvonisnya 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Mina dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Selanjutnya adalah dakwaan terhadap kasus. Terdakwa didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana melanggar pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah barang siapa. Maksud dari barang siapa ini adalah orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang identitasnya jelas, diajukan ke persidangan karena telah didakwakan melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang atau error in persona yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Nenek Mina. Maka, berdasarkan pertimbangan hakim tersebut atau hukum, unsur kesatuan ini terpenuhi. Yang kedua, mengambil suatu barang. Maksud dari mengambil suatu barang ini adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya, yang ketiga, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. Yang keempat, dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum. Maka, diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar terdakwa telah mengambil 3 buah kakao atau coklat seberat kurang lebih 3 kg yang seluruhnya milik PT RSA 4 Dharma Kradenan dan terdakwa mengambil barang tersebut di atas tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya. Selanjutnya ada perspektif hukum progresif. Lihat dari teori hukum progresif, kebebasan tanpa hukum akan menjadi kanibal, dan hukum tanpa kebebasan akan menjadi alat penindasan yang menakutkan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk menjalankan aturan tanpa paksaan atas dasar kesadaran yang kritis tentang maksud dan tujuan dari hukum. Dapat dibayangkan, jika hukum berjalan dengan paksaan yang brutal, maka akan terjadi adalah pembodohan bagi masyarakat. Spirit dari maksud dari hukum progresif ialah sebagai berikut. Yang pertama ini ada progresivisme. Yang dimaksud dalam hukum progresif ini tentu memiliki makna tersendiri. Teori ini lebih dalam sesungguhnya berangkat dari keberaniannya untuk menilai kesamaan manusia yang memiliki kecenderungan untuk selalu berbuat baik. Oleh sebab itulah, maka titik tolak teori ini berangkat dari manusia dengan seluruh sifat kemanusiaannya yang butuh alat untuk menjabarkannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kedua, moral. Dalam sejarah panjangnya, ilmu pengetahuan atau teori tidak berjalan lurus tanpa ada tikungan dan hambatan yang dihadapi. Teori tidak bisa memiliki kenyataan yang mampu dijelaskan berdasarkan paradigma, konsep, dan metode yang tersedia. Teori bisa dibangun untuk selanjutnya roboh dan dirobohkan oleh yang baru yang lebih relevan. Salah kapanpun, sebuah teori adalah untuk mencari, mengungkap, dan menemukan kebenaran. Begitu juga dengan hukum progresif. Hukum progresif tidak dapat menerima jika hukum dipraktikkan sebagai sebuah institusi yang kaku dan final.
Keberfungsian hukum sangat bergantung dari seberapa kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan hidup manusia. Asumsi yang sangat kontras dengan asumsi hukum modern itu membuat banyak orang mengatakan bahwa hukum progresif ini merupakan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan hukum modern yang syarat dengan birokrasi. Inti dari hukum progresif tersebut adalah hukum bukanlah institusi mati yang tidak bernurani, melainkan institusi yang bermoral. Penegakan hukum progresif tidak bisa dilepaskan dari seluruh unsur-unsur yang turut mempengaruhi tata cara berhukum kita. Dari mulai teks undang-undang, paradigma, teori-teori, bahkan lebih jauh lagi menyangkut tentang hal-hal pribadi personal seperti keberanian, kepedulian, empati, dan lain sebagainya. Ciri ini dengan mudah bisa terbaca pada konsep hukum progresif, seperti diterangkan di atas, yang menjangkar diri pada nurani. Berdasarkan pemahaman ini, maka hukum progresif ini sesungguhnya adalah menyangkut tentang sistem hukum sekaligus para penegak hukum. Selanjutnya ada analisa kasus Seneminah dalam perspektif hukum progresif. Menurut hukum progresif, teks mengenai barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 harus dilihat sebagai satu kalimat yang include atau termasuk di dalamnya terkait dinamika kehidupan manusia yang terus mengalami perubahan. Karena itu, penegak hukum itu harus mampu membuat kalimat ini hidup dengan konteks kasus, dalam hal ini kasus Seneminah. Gambaran kasus Seneminah jika dikaitkan dengan pendapat Sujipto Rahardio, maka merupakan bentuk krisis sosial yang menimpa aparat penegak hukum kita. Berbagai hal yang muncul dalam kehidupan hukum kurang dapat dijelaskan dengan baik. Keadaan ini yang kurang disadari dalam hubungannya dengan kehidupan hukum di Indonesia. Praktik-praktik penegakan hukum yang berlangsung meskipun secara formal telah mendapat legitimasi hukum atau yuridis formalistik. Namun, legitimasi moral dan sosial ini sangat lemah. Oleh karena itu, seharusnya dalam meyakini kasus Seneminah ini, penegakan hukum tidak boleh memakai kacamata kuda yang sama mengesampingkan faktor sosial. Bahkan model demikian justru cenderung menjadi cara berhukum para penegak hukum akan kehilangan hati nurani dan akal sehatnya. Dengan kata lain, meskipun objeknya sama yaitu hukum, namun karena kacamata yang digunakan ini memandang objek yang berbeda, maka berbeda pula lah penglihatan terhadap objek tadi. Berdasarkan penjelasan di atas, sangatlah jelas bahwa paradigma sosiologis sangat mempengaruhi kerja hukum dalam kehidupan real di masyarakat. Hal ini sekali lagi menguatkan pendapat sosiologis hukum bahwa hukum tidak bisa dibiarkan selamanya netral. Keberpihakannya terhadap kebenaran dan keadilan yang hakiki mesti dipastikan tak terjadi, karena jika tidak, maka hukum akan terjebak dalam prosedur yang membahayakan ketertiban umum. Bahkan, apabila kondisi hukum tersebut dibiarkan, bukan mustahil kepercayaan masyarakat terhadap law enforcement kian semakin memburuk. Sekian dari presentasi tugas untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.